Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi spesial keluarga hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022. Bersama dengan saya, Betty Oktavia Andriani, dengan keluarga dari Bapak Peter Christian Darmawan. Selamat pagi saudara sekalian. Jumpa lagi dalam Hikmat Pagi. Perkenalkan, nama saya Peter dan ini istri saya Lea. Senang sekali saat ini kami dapat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi. Dan sekarang untuk mengawali, kami akan menyanyikan pujian kemurahan. Baik saudara sekalian, sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pagi hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan merenungkan melalui sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dalam Cik Betty untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Hikmat Pagi pada pagi hari ini berjudul Murah Hati. Nats firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, andai kata setiap orang di dunia memiliki kemurahhatian, tentu kesenjangan sosial yang sedemikian besar dapat segera diatasi. Murah hati bisa dimiliki oleh siapa saja, bahkan anak kecil sekalipun. Yang penting ia memiliki hati yang peka terhadap hidup orang lain. Pada saat Thomas Carlyle berumur 6 tahun, ia sedang berada di rumah sendirian. Seorang pengemis tua memanggil-manggil dengan suara lirih dan memohon belas kasihan. Thomas kecil merasa tersentuh perasaannya ketika melihat pengemis tua yang tampak sangat menyedihkan. Ia pun bergegas menuju kamarnya, lalu segera keluar sambil membawa celengannya dan mengeluarkan isinya. Laki-laki tua yang lemah itu menerima setiap uang recehan dengan tangan gemetar.
Tangannya gemetar bukan hanya karena ia sudah tua, tetapi karena ia bersyukur atas pemberian dari seorang anak kecil yang murah hati. Thomas Carlyle tidak pernah menyesal telah memberikan isi celengannya kepada sang pengemis tua tersebut. Peristiwa ini selalu terkenang dalam hidupnya sehingga ia bisa berkata, "Aku tidak pernah lagi merasakan sesuatu yang lebih memberikan kepuasan bagi diriku selain saat aku bisa bermurah hati pada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan." Kemurah hatian patut dinyatakan bukan hanya kepada saudara kita, tetapi juga pada orang yang tidak kita kenal, bahkan pada musuh kita sekalipun. Perintah Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh sangat berat dan terkesan mustahil. Apakah mungkin kita bisa bermurah hati pada orang yang telah melukai hati kita, yang telah mengkhianati kita, bahkan kepada mereka yang telah menghancurkan hidup kita? Namun Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa seorang Kristen harus berbeda dari manusia pada umumnya. Jika seorang Kristen sanggup untuk tetap bermurah hati pada orang-orang yang telah berusaha menghancurkan hidupnya, itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena pertolongan Allah Roh Kudus. Murah hati merupakan bagian dari buah Roh Kudus, dan itu hanya muncul jika seseorang memiliki kasih. Kita bisa membandingkannya di dalam Galatia 5:22 dan 1 Korintus 13 ayat 4. Mengapa kita harus bermurah hati? Pertama-tama alasannya adalah karena kita sendiri telah memperoleh kemurahan yang begitu besar dari Allah. Kedua, oleh karena sebagai anak-anaknya, kita pun harus memiliki karakter yang sama seperti Bapa di sorga. Hendaklah kita bermurah hati, karena Bapamu yang di sorga pun penuh dengan kemurah hatian. Seakan-akan Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita pun harus memperlihatkan karakter Allah dalam hidup kita sehari-hari. Murah hati tidak sama artinya dengan berfoya-foya dan memboroskan harta benda. Seorang yang memiliki karakter murah hati memiliki kemampuan untuk mengelola segala sumber daya yang ia miliki dan memberikannya pada waktu dan kondisi yang tepat bagi orang lain yang membutuhkannya. Seorang yang bermurah hati akan menggunakan setiap berkat yang ia miliki secara bertanggung jawab sehingga berdaya guna bagi sesamanya. Tanpa kemurahan hati, seorang akan menjadi kikir, pelit, dan egois. Namun kerelaan memberi tanpa hikmat Tuhan tidaklah bijaksana. Jadi marilah kita murah hati sama seperti Bapa kita di sorga adalah murah hati. Amin. Ibu Bapa yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, sebagaimana Allah Bapa di surga murah hati. Kita menyatakan kemurahan hati dengan cara menggunakan setiap berkat yang kita terima dari Tuhan secara bertanggung jawab, sehingga berdaya guna bagi sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Mohon kekuatan dan hikmat Tuhan untuk kita bisa menjadi penyalur berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Engkau ajar untuk kami dapat boleh memiliki hati yang bermurah seperti hati-Mu Tuhan yang telah memberikan kemurahan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menyalurkan kemurahan hati-Mu Tuhan buat sesama kami, buat orang-orang yang belum mengenal Engkau juga Tuhan, supaya kasih-Mu Tuhan boleh dikenal, boleh dirasakan oleh semua orang Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau mau berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
murni bagi Tuhan. Demikianlah hikmat pagi spesial keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati.